dilakukan. Kemudian sebelum masuk gerbang, selama kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, apa yang harus dilakukan? Ada di SKB 4 Menteri ini. Perjalanan pulang dari satuan pendidikan, setelah sampai di rumah, jadi ada semua Bapak dan harus dilakukan seperti SOP lah ya Bapak dan Ibu. Meskipun saya perhatikan setelah kami pelajari di sini surat edaran dari Pak Kadis maupun dari Bapak Bupati itu memang secara umum sudah mengacu kepada SKB 4 Menteri ini Bapak dan Ibu. Kemudian selama berada di lingkungan satuan pendidikan, di perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan atau ruang sejenisnya, aktivitasnya apa, di kantin, kalau sudah boleh buka kantin, karena 2 bulan pertama, kantin kan belum boleh buka, bulan ketiga boleh, di toilet seperti apa, tempat ibadah seperti apa, dan seterusnya. Jadi itu Bapak dan Ibu, kami berharap SKB 4 Menteri ini betul-betul kita pedomani, agar betul-betul nanti kalau satuan pendidikan sudah dibuka untuk pembelajaran tatap muka, betul-betul tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kita berharap tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID di satuan pendidikan. Karena kalau itu terjadi bukan yang paling disalahkan itu pasti Dinas Pendidikan, termasuk LPMP, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu langsung dibully tuh. Bisa jadi tertuduh gitu ya, macam-macam gitu. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap kita semua jangan anggap sepele, jangan anggap enteng tentang wabah ini. Mari kita semua untuk saling menjaga kesehatan, kemudian mematuhi atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini. Kami berharap dengan kegiatan ini, insya Allah Provinsi Kepri akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di satuan pendidikan khususnya Bapak dan Ibu. Mohon maaf kami kalau di sana-sini terdapat kekurangan, kadang-kadang sinyal, kebetulan di sini juga dari tadi pagi hujan terus, jadi sinyalnya agak lemot ini sekarang di sini, Bapak dan Ibu mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih, dengan izin kita semua, dengan memohon ridho yang Maha Kuasa, dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pendampingan sekolah yang difasilitasi oleh LPMP terkait dengan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus melalui daring pada hari ini angkatan pertama untuk Kabupaten Bintan, Karimun, dan Anambas dengan resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang sudah menyampaikan materinya sekaligus telah membuka kegiatan ini secara resmi. Baik Bapak Ibu, tadi saya melihat sudah ada yang ingin bertanya, namun mohon disimpan dulu pertanyaannya karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Hos Ari Ramadan Sibarani yang akan menyampaikan materi mengenai analisis dan rekomendasi tindak lanjut hasil survei. Jadi setelah sesi Pak Hos nanti akan kami buka sesi pertanyaan. Jadi mohon Bapak Ibu diketik pertanyaannya pada kolom chat yang sudah tersedia. Hadirin yang kami hormati, kita masuki sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Hos Ari Ramadan Sibarani. Kepada Bapak, kami persilakan.
Baik, terima kasih Ibu Dwi selaku moderator. Izin Pak Irwan, kami memaparkan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala LPMP Kepulauan Riau, Bapak Irwan Syafi'i, kemudian Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, mohon izin kami share screen ya. Sudah terlihat Bu Dwi? Sudah Pak Assalamualaikum, Bu Host, Dwi. sudah terlihat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin kami memaparkan hasil monitoring implementasi SKB 4 Menteri yang tadi Pak Kepala atau Pak Irwan sudah jelaskan panjang lebar bahwasanya kita harus berhati-hati atau menerapkan semua prosedur supaya kita tidak terjadi klaster baru di pandemi COVID pada kali ini. Kemudian ini Bapak dan Ibu dasar hukumnya, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini ditujukan kepada kepala daerah untuk mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah di tengah pandemi COVID. Kemudian SKB 4 Menteri nomor 01 /KB /2020 tentang panduan penyelenggaraan pada tahun ajaran 2020-2021. Kemudian SKB 4 Menteri nomor 03, kemudian ada Kemendikbud nomor 719P tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam pendidikan khusus. Jadi ini Bapak dan Ibu yang akan kita monitoring terkait kebijakan Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini Bapak dan Ibu respondennya ada terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, SLB, kemudian jumlah sekolahnya, jumlah respondennya, jenjang pendidikan. Ini ada total semua sekolah yang kita lakukan adalah survei adalah 544, kemudian jumlah responden adalah 1.823. Ini terdiri dari di Bintan ada 154, kemudian ada 40, kemudian ada 194 ya Bapak dan Ibu. Ada gurunya ada 100, kemudian di Anambas ada 56 guru, kemudian ada 34 kepala sekolah, jumlah 90, kemudian Kaintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang. Ini pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu, apakah Anda sudah mengetahui SKB 4 Menteri nomor 01 ada 93%, 97%, 93,97% mengatakan ya sudah mengetahui, kemudian yang tidak ada 6,03%. Kemudian terkait SKB yang terbaru revisi adalah nomor 03/KB/2020 yang mengetahui revisi terbaru adalah ada 93,14%, menurun ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang tidak itu ada 6,86%. Kepatuhan protokol kesehatan terkait tentang keaktifan pemantauan COVID-19. Ini Bapak dan Ibu, apakah pertanyaannya adalah apakah sekolah Anda telah mengisi
daftar periksa pada laman data pokok pendidikan dapat bahwasanya sangat ini ya, tadi kurang, kemudian kita harapkan Bapak dan Ibu untuk segera mengisinya. Ini ada responden kita menjawab ada 97% tidak mengisi ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada 2%, 74%, 2,74% tidak mengatakan tidak. Kemudian ini yang harus kita isi bersama Bapak dan Ibu sehingga data periksanya dilengkapi. Kemudian selanjutnya adalah apakah sekolah sudah membentuk gugus tugas COVID-19 di sekolah? Ini jawabannya sudah ada 69,94%. Kemudian yang belum menjawab ada 30,06%. Peserta didik dan masyarakat sekitar ada 51,77%. Kemudian tidak melibatkan orang tua atau wali peserta didik membentuk tim gugus tugas di sekolah, orang tua, ataupun para stakeholder. Kemudian ini Bapak dan Ibu, pembentukan tim gugus tugas COVID-19 di sekolah itu ada 3 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, kemudian tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, kemudian tim pelatihan dan humas. Jadi di sekolah itu dibentuk tim gugus tugas ada 3 yaitu tim pembelajaran, tim kesehatan, dan tim humas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini persentase yang sudah membuat ya Bapak dan Ibu. Tim gugus tugas di satuan pendidikan. Ada sebanyak 55,6% untuk terkait tim pembelajaran, kemudian ada 86,3% untuk tim kesehatannya, kemudian ada 48,9% terkait tim pelatihan dan hubungan masyarakat. Kemudian pembentukan tim gugus, apakah tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang melakukan hal berikut ini? Yang pertama, melakukan pengaturan jadwal pengajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar. Ini yang menjawab iya ada 926 dan yang menjawab tidak ada 74. Kemudian melakukan pengaturan jarak antar orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 meter. Yang menjawab 952. Kemudian respon. Kemudian selanjutnya adalah memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan dan koperasi. Nah, apakah ini ada 784 responden memberikan jawaban bahwa saja sudah memberikan tanda jaga jarak antara lain. Kemudian ada 219 responden yang belum memberikan tanda atau jaga jarak. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Ini ada 970 responden menjawab sudah
memperhatikan kecukupan ruang terbuka. Kemudian ada 35 responden tidak memperhatikan kecukupan ruang terbuka. Selanjutnya adalah melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga. Pengaturan lalu lintas, kemudian ada 323 responden belum melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga. Kemudian selanjutnya adalah memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong atau koridor dan tangga. Ini ada 636 responden menjawab sudah memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong atau koridor atau tangga. Kemudian ada 362 responden menjawab belum memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong atau koridor dan tangga. Kemudian selanjutnya adalah apakah menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang berstigma COVID-19. Itu ada 873 responden menjawab sudah menerapkan mekanisme pencegahan perundungan. Kemudian ada 129 responden belum menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah sosial bagi seluruh warga satuan pendidikan. Itu ada 797 responden menjawab telah memberikan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan, dan ada 202 responden yang menyatakan belum mempersiapkan layanan bantuan kesehatan dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah melakukan pembagian kelompok belajar dalam sama. 177 responden menjawab sudah, kemudian ada 125 tim kesehatan Bapak dan Ibu dan keamanan melakukan hal berikut. Yang pertama adalah membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan. Itu 1.292 responden yang sudah membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan, dan ada 281 warga satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa. Ini ada 1.479 responden menjawab sudah memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan. Kemudian ada 94 responden belum memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai. Itu ada 1.307 yang sudah melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan, dan ada 266 yang belum melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai. Kemudian terkait melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama satuan pendidikan, ada
1.105 yang melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari, dan ada 468 responden yang belum melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu terkait membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar satuan pendidikan. Ini ada 857 responden yang sudah membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan, dan ada 716 responden yang belum membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah Bapak dan Ibu terkait memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong atau koridor dan tangga. Ini ada 636 responden menjawab sudah memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong atau koridor dan tangga. Kemudian ada 362 responden yang belum memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong atau koridor dan tangga. Kemudian terkait menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma, ini ada 873 responden sudah menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19. Kemudian ada 129 yang belum menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19. Kemudian selanjutnya terkait mempersiapkan layanan bantuan kesehatan, jiwa, dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan. Ada 797 responden sudah mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial. Kemudian ada 202 responden yang belum mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya terkait melakukan pembagi kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama. Ini adalah 877 responden sudah melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar. Kemudian ada 125 responden yang belum melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, bentuk pemantauan kondisi kesehatan oleh sekolah terkait batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, suhu badan 37,3 derajat Celcius. Ini ada 1.739 dilakukan. Responden bilang sudah ada suhu badan 37,3 derajat Celcius. Dan batuk itu ada 1.114. Kemudian sesak nafas ada 943. Sakit tenggorokan 916 responden. Kemudian pilek ada 1.054 responden. Kemudian apakah tim pelatihan dan humas melakukan hal berikut? Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua atau wali peserta didik. Ini ada 856 responden mengatakan sudah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua atau wali peserta didik. Kemudian ada 35 responden yang menjawab belum melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua atau wali peserta didik. Kemudian menempelkan poster dan atau media komunikasi, informasi dan edukasi lainnya
pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, ini ada 828 responden sudah menempelkan atau menginformasikan poster atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya. Kemudian ada 63 responden yang belum menempelkan poster atau media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya terkait mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup protokol kesehatan dan peningkatan kapasitas sebagai tenaga kebersihan. Ini ada 869 responden menyatakan sudah mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup protokol kesehatan, dan ada 22 responden yang belum mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup protokol kesehatan dan peningkatan kapasitas sebagai tenaga kebersihan. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu. 883 responden menjawab sudah menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu, kemudian hanya 8 responden protokol kesehatan untuk tamu. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait pemahaman Kemendikbud nomor 719/P/2020. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mengetahui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus? Ini yang sudah menjawab itu 94,95% sudah mengetahui, kemudian 5,05% itu belum mengetahui. Kemudian apakah sekolah telah menyusun kurikulum berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, pendidikan dalam kondisi khusus? 94,40% menjawab iya, kemudian 5,60% itu belum menyusun kurikulum berdasarkan keputusan Menteri 719 ini, Bapak dan Ibu. Kemudian ini terkait acuan kurikulum dan jam kerja. Apakah kurikulum yang disusun sekolah mengacu kepada kurikulum 2013? Ini Bapak dan Ibu jawabannya ada 97,90% menyatakan tidak, kemudian 2,10% ini menyatakan sudah mengacu nih. Berdasarkan Kemendikbud, kurikulum harus tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kemudian selanjutnya adalah apakah sekolah memberlakukan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu bagi guru? Ini menjawab ya, ada 61,30%. Kemudian yang tidak menjawab 38,70%. Ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam dalam 1 minggu dikecualikan bagi pendidik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemudian ini Bapak dan Ibu terkait asesmen diagnosis. Apakah pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostis? Yang menjawab ada 1.197 responden menjawab iya. Kemudian 626 responden menjawab tidak. Apakah guru memberikan pendampingan secara afirmatif kepada peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnosis
diagnostik, 1.137 responden menjawab iya, kemudian 60 responden menjawab tidak. Kemudian ini terkait umpan balik Bapak dan Ibu, apakah guru memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa? 98,79% menjawab iya, memberikan umpan balik, kemudian 1,21% menjawab tidak, memberikan umpan balik. Ini Bapak dan Ibu, terkait diagramnya, ada umpan balik diberikan oleh guru maupun sesama siswa pada setiap tugas dan latihan. Ini ada 54,64%. Kemudian umpan balik diberikan hanya oleh guru, itu ada 22,60%. Kemudian umpan balik tidak selalu diberikan kepada setiap tugas dan latihan, ada 21,56%. Kemudian tidak ada umpan balik, itu 1,21%. Ini Bapak dan Ibu, selanjutnya terkait manajemen pembelajaran jarak jauh. Moda pembelajaran jarak jauh. Moda pembelajaran jarak jauh apakah Anda lakukan dalam penyelenggaraan pembelajaran? Ini terkait daring ada 46%. Kemudian kolaborasi daring dan luring, blended learning ada 43%. Kemudian luring ada 11%. Kemudian persentase guru dengan moda daring dan kolaborasi yang melakukan tatap maya ada 69% menjawab iya, melakukan kolaborasi antara daring dengan tatap maya, dan 31% menjawab tidak. Kemudian terkait pembelajaran dalam jaringan guru, yang pertama lebih dari 3 kali seminggu ada 177 responden, kemudian kurang dari 1 kali per bulan ada 33 responden, 2 sampai 3 kali seminggu ada 211 responden, 2 sampai 3 kali per bulan ada 82 responden, kemudian 1 kali seminggu ada 316 responden, kemudian 1 kali per bulan ada 131 responden. Ini Bapak dan Ibu terkait persentase media pembelajaran daring yang digunakan. Mulai yang paling tinggi ya Bapak dan Ibu ada WhatsApp, ada 91,3%, kemudian Google Classroom 42,1%, kemudian TVRI 31%, kemudian Zoom Meeting 29,7%, kemudian Google Meet ada 25,9%, Quizy 13,1%, Rumah Belajar 10,7%, siaran radio 5,6%, Microsoft Teams 5,3%, Padlet 2,5%, Webex 2,2%, Kahoot 2%, Edmodo 1,7%, YouTube 1,4%, dan lainnya 1%, Bapak dan Ibu. Yang paling
efektif adalah yang sering digunakan adalah aplikasi WhatsApp. Kemudian ini Bapak dan Ibu terkait kesulitan pembelajaran daring. Ini menjawab tidak ada 1,2%, kemudian jaringan internet itu ada 83%, keterbatasan kuota internet ada 81,6%, pembelajaran kurang efektif itu 71,9%, tidak memiliki HP atau Android 68,5%, materi sulit dipahami 49,9%, respon lambat 71,7%, kesulitan dalam evaluasi pembelajaran 45,8%, pendampingan dari orang tua 46,9%, gangguan di rumah 44,3%, beban tugas banyak 19,5%, minat belajar rendah 57,5%, skill tidak mumpuni ada 21,6%, siaran televisi 6,9%, ketersediaan listrik 10,4%, dan lainnya 1%. Fasilitas pembelajaran moda daring, Bapak dan Ibu, apakah sekolah memberikan fasilitas pendukung pelaksanaan pembelajaran daring? 1171 menjawab iya, memberikan fasilitas pendukung. Sekolah memberikan fasilitas pendukung. Kemudian 214 responden menjawab sekolah belum memberikan fasilitas pendukung. Kemudian dukungan fasilitas pendukung yang diberikan sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran daring pertama adalah bantuan kuota internet untuk guru 81,9%, bantuan kuota internet untuk siswa 42,7%, penyediaan akses internet berupa WiFi sekolah 74%, kemudian penyediaan akses pada platform pembelajaran digital 11,9%, penyediaan akses perpustakaan digital, e-book, e-jurnal, sumber belajar lainnya 9,5%, penyediaan gawai, laptop, HP, atau komputer untuk guru 30,7%, penyediaan gawai, laptop, HP untuk guru 7%, kemudian lainnya 1%. Ini Bapak dan Ibu terkait responden pembelajaran luring, metode pembelajaran luring, guru kunjung, itu ada 70,4% nih Bapak dan Ibu. Kemudian penggunaan kurir untuk mengirimkan dan mengumpulkan pekerjaan siswa ada 4,2%. Kemudian pengadaan bahan. Guru kunjung ini Bapak, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini guru kunjung ini ada 17,9% atau 18%. Kemudian penggunaan kurir untuk pengiriman dan mengumpulkan pekerjaan siswa ada 4,2% atau 4%. Kemudian pengadaan bahan atau materi soal ada 70%. Kemudian lainnya adalah 7,5% atau 8%. Kemudian frekuensi pelaksanaan guru kunjung. Yang harian ini ada 18%. Kemudian mingguan ada 45%. Bulanan ada 15%. Kemudian sesuai kebutuhan 22%. Pembelajaran luring guru kunjung, mekanisme kunjungan. Yang pertama adalah ada 61% kunjungan langsung ke setiap rumah siswa. Kemudian 22% kunjungan ke satu titik pertemuan kepada beberapa siswa yang bertempat tinggal
di RT atau RW yang sama. Kemudian ada 5% ini kunjungan ke satu titik pertemuan juga pada beberapa siswa yang bertempat tinggal di kelurahan yang sama. Kemudian kunjungan ke satu titik pertemuan kepada beberapa siswa yang bertempat tinggal di kecamatan yang sama ada 5%. Kemudian kunjungan ke satu titik pertemuan kepada beberapa siswa yang bertempat tinggal di pulau yang sama itu ada 7%. Persentase guru menerima bantuan biaya transportasi untuk guru kunjung ini ada 43,5% yang menjawab iya menerima bantuan biaya transportasi. Kemudian 56,5% menjawab tidak menerima bantuan biaya transportasi untuk guru kunjung. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait pengadaan bahan, presentasi frekuensi penggantian materi siswa. Ada 30,6% yang menyatakan ada penggantian materi setiap hari. Kemudian 62,6% menjawab ada penggantian materi setiap minggu. Kemudian ada 4% yang menjawab ada penggantian materi setiap bulan. Kemudian 2,8% terjadi frekuensi pergantian sesuai KI ataupun KD. Persentase pemberian fasilitasi berupa biaya pengadaan materi siswa ada 59% menjawab iya, diganti pemberian fasilitasi berupa biaya pengadaan. Kemudian 41% menjawab tidak diberi bantuan atau tidak difasilitasi untuk terkait pengadaan materi siswa. Kemudian ini Bapak dan Ibu, terkait manajemen pembelajaran tatap muka, waktu penyelenggaraan tatap muka ini bulan Juli 10,59%, kemudian bulan Agustus 6,70%, kemudian di bulan September itu 13,11%, kemudian sisanya ini semua melakukan 69,61% ini melakukan kelas maya ataupun daring. Terkait rekomendasi penyelenggaraan tatap muka, ini ada 1.000 akan belum mendapatkan rekomendasi. Kemudian ada 310 responden menyatakan belum juga mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Kemudian ada 617 responden menjawab belum mendapat, 224 responden menjawab belum, ada responden sekolah dan akhirnya apakah sekolah responden yang menjawab sekolah sudah melakukan tatap muka itu ada 10, kemudian 79,48% menyatakan belum melakukan tatap muka. Pembelajaran tatap muka di sekolah, apakah
sekolah Anda melakukan pembagian rombongan belajar atau shift? Yang menjawab iya ada 66%. Kemudian yang menjawab tidak dilakukan rombongan, apakah jumlah hari dalam seminggu yang dilakukan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah untuk satu rombongan belajar? Ini ada yang menjawab satu hari ada 12 responden, kemudian 2 hari 7 responden, 3 hari 65 responden, kemudian 4 hari 1 responden, 5 hari 9 orang, 9 responden, kemudian 6 hari ada 280 responden. Pembelajaran tatap muka di sekolah, berapakah jumlah jam belajar setiap harinya? Ini 1 sampai 2 jam pelajaran, ada 126 responden yang menjawab. Kemudian 3 sampai 4 jam pelajaran ada 156 responden. Kemudian 5 sampai 6 jam pelajaran ada 44 responden. Kemudian 7 sampai 8 jam pelajaran ada 48 responden yang menjawab. Terkait apakah kantin di sekolah telah beroperasi, 94,65% menjawab kantin belum. Di responden yang menjawab. Kemudian tidak diperbolehkan sama sekali, kemudian diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya responden yang menyatakan. Kemudian istirahat luar kelas ada 157 responden. Pertemuan orang tua dengan peserta didik ada 268 responden. Kemudian 56 responden. Beban kerja guru meningkat 0,7%. Jam tatap muka ada 36,36%. Kehadiran siswa 0,76%. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan 29,55%. Persediaan sarana dan prasarana kesehatan 1,26%. Ketuntasan belajar 4,80%. Metode pembelajaran terbatas 0. Siswa menurun 1,77%. Kemudian pengaturan ruangan 8,59%. Tidak ada kendala 7,32%. Tidak ada waktu istirahat 5,05%. Tidak dapat melaksanakan praktikum 0,25%. Transportasi siswa 0,51%. Hingga
ada 21 respon 0,61%. 3 sekolah menyatakan tidak menerima dana BOS. Kemudian apakah sekolah telah menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS? 100% sekolah menyatakan RKAS telah disusun sesuai dengan klasifikasi komponen pembiayaan BOS sesuai Juknis. Apakah alokasi dana BOS yang dilakukan sesuai dengan jumlah siswa dalam data Dapodik? Yang menjawab ya ada 98,58% dan yang menjawab tidak 1,42%. 7 sekolah menyatakan jumlah dana tidak sesuai jumlah siswa dalam data Dapodik. Penyebabnya adalah nambahan jumlah siswa BOS terjadi setelah cut off di Dapodik, siswa pindahan dari luar daerah, data Dapodiknya masih tercatat di sekolah asal sampai jatuh tempo penginputan data, siswa pindahan tidak dicabut datanya oleh sekolah asal, uang yang diterima sekolah tiap caturwulan tidak sesuai dengan data siswa di Dapodik. Pada RKAS jumlah siswa 125 sedangkan sekarang 127. Pendataan apakah terdapat data kelulusan siswa tahun pelajaran 2019-2020? Yang menjawab iya ada 96,35%, yang menjawab tidak 3,65%. Apakah terdapat data penerimaan siswa tahun pembelajaran 2020-2021? Yang menjawab iya ada 99,80%. Kemudian yang menjawab tidak ada 0,20%. Apakah terdapat mutasi masuk atau mutasi keluar siswa pada tahun anggaran 2020? Yang menjawab ada, ya, ada 85,60% dan 14,40% menyatakan tidak terdapat mutasi masuk ataupun mutasi keluar siswa. Terkait pencairan dana BOS, apakah dana BOS dicairkan per semester? Yang menjawab iya ada 30,43%. Kemudian yang menjawab tidak ada 69,57%. Kemudian apakah penarikan dana BOS dilakukan sekaligus? Yang menjawab iya ada 30,02%. Kemudian yang menjawab tidak ada 69,98%. Terdapat sisa dana yang belum dipakai, yang menjawab tidak 9,05%, yang menjawab iya ada 90,95%. Jika ada sisa, rencananya digunakan untuk apa? Dijadikan dana silva tahun anggaran berikutnya ada 32,4%, belanja modal, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ada 18,23%, belanja protokol kesehatan 1,66%, belanja barang dan jasa 3,31%, biaya operasional sekolah ada 32,60%, menunggu arahan dari Dinas Pendidikan 12,15%. Terkait kelengkapan administrasi, apakah sekolah memiliki Juknis BOS? 100% sekolah menjawab iya. Apakah setiap penggunaan dana BOS telah dilengkapi dengan bukti keuangan yang sah? 100% menjawab iya, dilengkapi dengan bukti yang sah, keuangan yang sah. Ini Bapak dan Ibu terkait peruntukan dana BOS untuk membayar honorarium guru ada 57
untuk membayar honorarium guru ada 43%, kemudian yang tidak menjawab untuk membayar honor ada 57%, kemudian pembelian pulsa atau kuota guru untuk PJJ ada 73%, 7% itu 38%, kemudian pembelian masker, cairan pembersih, disinfektan untuk pencegahan COVID ada 98%. Terkait pelaporan Bapak dan Ibu ini, apakah dana BOS 8,78% menjawab iya. Apakah telah dilakukan sosialisasi program BOS kepada siswa dan sekolah 88,64% menjawab. Kemudian apakah sekolah telah mengumumkan komponen dan larangan pembiayaan dana BOS serta rencana dan laporan 85,80% menjawab iya. Kemudian apakah sekolah telah menyusun laporan pertanggungjawaban terkait dana BOS 99,19% menjawab iya. Monitoring terkait BOS ke sekolah 91,8% menjawab iya. Apakah kepala sekolah telah mengawasi pelaksanaan dana BOS 98,78% menjawab iya. Monitoring dan evaluasi 100% responden yang telah menerima dana BOS telah mendapatkan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dana BOS dari tim BOS Kabupaten Kota, tim BOS Provinsi, BPKAD, Inspektorat, Kemendikbud, pengawas sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Baik Bapak dan Ibu, dan analisis yang sudah kami lakukan atau tim lakukan, mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari kami. Sekian, terima kasih. Kepada Ibu Moderator kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hos atas pemaparan mengenai analisis dan rekomendasi dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Hadirin yang kami hormati, sekarang kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, klik tombol raise hand atau langsung aktifkan audionya. Silakan serta silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, langsung disebutkan nama serta asal instansinya dari mana. Tadi Pak Hos sudah menyampaikan mengenai hasil analisis terhadap survei yang sudah dilakukan LPMP Provinsi Kepulauan Riau, dan sebelumnya Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau juga sudah menyampaikan bagaimana SKB 4 Menteri, implementasi serta evaluasinya di Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Eriani. Assalamualaikum Bu Eriani, mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi alhamdulillah Pak Kepala LPMP Pak Engwa. Terus ada yang ingin saya tanyakan. Tadi kan sudah dipaparkan semua data itu. Cuma ada yang menarik bagi saya. Yang pertama, apa di dalam data itu
ada sekolah yang tidak mendapat dana BOS. Di sana kan di dalam presentasinya itu tidak 100% sekolah mendapat dana BOS. Tuh. Nanti ada yang tidak dapat, apa memang demikian. Yang kedua, di dalam pencairan tentang pencairan dana BOS. Ada pertanyaan di sana, apakah dana BOS itu respon dan mengisi data mungkin belum lebih akurat. Barangkali begitu, host. Terima kasih. Mungkin 2 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eryani. Mungkin dari Pak host bisa langsung menanggapi. Kami persilakan. Baik, Bu Eryani, terima kasih atas masukannya ya, Bu. Memang menarik dicermati bahwasanya ada beberapa responden yang mungkin menjawabnya tidak konsisten ya, Bu ya. Seharusnya terjadi konsistensi, ada yang jawab 100%, kemudian ini mungkin yang tadi Pak Ibu katakan bahwasanya tidak melihat juknisnya Bu ya, tidak hati-hati, tidak cermat, kemudian sehingga menghasilkan terjadi inkonsistensi data ataupun analisis seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu masukkan saja Bu ya, buat kami ya, tim. Oke. Baik, terima kasih Pak Host. Mungkin izin sedikit menambahkan terkait dengan sekolah yang tidak mendapat dana BOS itu memang berdasarkan data. Kebetulan saya, mohon maaf Bu, kebetulan saya terlibat di dalam tim yang menganalisis hasil survei ini. Jadi berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, memang ada 3 sekolah yang konsisten dari awal hingga selesai mengatakan bahwa tidak menerima dana BOS. Salah satunya kalau saya tidak salah SMA Montesiena Batam. Kalau saya tidak salah satunya. Nah, untuk sekolah yang tidak menerima dana BOS ini kita ekskludkan atau kita keluarkan dari data olahan yang poin-poin instrumen yang selanjutnya. Nah, yang menarik juga ini tadi kami sempat berdiskusi dengan Bu Mariana, kebetulan yang mendesain instrumen ini Bu Mariana, bahwa ternyata masih ada sekolah kita yang menjawab dana BOS ini bisa dicairkan per semester. Padahal kalau kita tahu dana BOS ini dicairkan per triwulan. Mungkin bisa ditanggapi sedikit oleh Ibu Mariana. Halo, 1, 2, 3. Iya, terdengar. Ya, terkait instrumen BOS ya, Bu Dwi ya. Yang Bapak Ibu, sebenarnya untuk tahun 2020 berdasarkan regulasi terbaru, bukan terbaru ya, terakhir nomor 19 tahun 2020 itu berdasarkan termin ya Bapak Ibu ya, atau tri semester ya Bapak Ibu ya, bukan lagi berdasarkan semester. Nah, yang itu yang mungkin memang ada mungkin masukan yang baik ini dari Bu Eli terkait dari instrumen tetapi itu juga yang kami khawatirkan bisa jadi para respondennya tidak membaca dengan baik yang disebar. Tapi sebelumnya kami sebenarnya udah ada kegiatan Bu Eri. Para responden tersebut dalam suatu kegiatan, kalau tidak salah ada seminggu yang lalu ya Ibu,
bagaimana keterbacaan dari instrumen. Tetapi semuanya mengatakan tidak ada masalah dengan instrumen dan bisa memahami dengan baik. Nah, itu yang mungkin menjadi ini kita juga catatan bahwa mungkin lebih detail lagi kalau nanti kita melakukan survei kembali Ibu, karena memang sebenarnya tidak per semester tapi per triwulan, dan sekarang kita sudah akan atau mungkin sudah mulai ya pencairan untuk triwulan ketiga, tetap ketiga, karena cut off-nya kan tanggal 31 Agustus kemarin ya Bu Eri ya. Dan kemarin informasi dari Vicon dengan bos pusat ya, dari Kementerian Pusat terkait bos afirmasi dan kinerja, itu dikatakan mungkin dalam minggu kedua September ini pencairan tahap 3 sudah dimulai gitu Bu Edi. Jadi sebenarnya memang mungkin pertanyaannya tidak ke semester tapi ke triwulan, tapi tetap dijawab juga, ada yang menjawab ya gitu ya. Itu juga yang mungkin menjadi pembelajaran juga buat kita, dan ada perbaikan nanti ke depannya. Tetapi secara keseluruhan dari instrumen yang kami bagikan, terutama untuk mengevaluasi keterlaksanaan BOS, sebenarnya yang masih belum banyak dilaksanakan adalah pemberian bantuan dana BOS itu untuk pulsa ya, atau kuota kepada siswa dan orang tua. Kalau guru sebagian besar sudah dikasih. Nah, padahal dari kita ketahui berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 itu per April, setelah dinyatakan bahwa negara kita dalam kondisi pandemi COVID-19, itu sudah bisa digunakan dana BOS itu untuk pembelian pulsa atau kuota bagi siswa. Nah, tetapi banyak sekali kita temui di lapangan bahwa itu tidak dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian ada regulasi terbaru bahwa akan kembali dari pemerintah. Untuk itu sekolah diminta mendata nomor HP atau nomor telepon siswa ataupun orang tua yang benar-benar valid, itu Bapak Ibu, yang akan diberikan kuota ataupun pulsa dari pusat ya Bapak Ibu, yang di luar penerima KIP ya Bapak Ibu, jadi tidak double mendapatkannya. Jadi demikian Bu Eri, mungkin menjadi catatan buat kita juga bahwa ketika regulasi BOS itu sudah dikeluarkan ataupun juknisnya sudah dikeluarkan, ya mohon sekolah juga tidak ragu gitu Bapak Ibu melaksanakan atau mengimplementasikan dana-dana BOS tersebut sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan gitu Bapak Ibu. Demikian Bu Eri, terima kasih Bu atas masukannya. Demikian Bu Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariana atas penjelasannya. Terima kasih tadi atas Pak Host atas penjelasan terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Eriani. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada satu orang penanya lagi. Sudah ada Bapak Abdul Rahman dari SMP 8 Bintan ya Pak? Baik, kepada Bapak kami persilahkan. Singkat ya Pak. Mohon maaf, Pak Abdurrahman, suaranya tidak terdengar. Internet di Pak Abdurrahman, mohon nanti pertanyaannya disampaikan di kolom chat agar bisa kami baca. Selanjutnya ke satu orang penanya lagi kami persilakan. Oke. Bapak dengan apa dari mana? Pak Safrial dari SD 004. Silakan Pak Safrial. Tenaga sekolah dana.
Mohon maaf Pak, mungkin mic-nya bisa lebih dekat ke arah mulut karena suaranya terdengar kecil. Oke, Bu. Oke. Boleh, Oke, silakan sudah Bu dengar. Pak. Sudah. Masalah pencairan dana BOS juga penggunaan dana BOS untuk kegiatan daring ya, bantu orang tua siswa. Perlu diketahui oleh LPMP bahwa kita di Bintan ini diikat oleh aturan yang ada di Bintan itu. Jadi walaupun sudah dibuka keran dari pusat itu, di pusat untuk sejak kemarin lagi dari awal-awal kita sudah dengar dan kita sudah diskusikan dan sudah pernah kita sampaikan kalau nggak salah dalam perbincangan kita pertemuan kita terdahulu bahwa kita itu diikat oleh aturan. Karena aturan pelaporan kita di Kabupaten Bintan itu tidak bisa merubah seperti itu saja. Kemarin sudah bisa didiskusikan, bahkan saya juga menyampaikan itu, ternyata ketika kita coba itu bermasalah dengan merubah mata anggaran yang ada di RKA kita, karena ketika langsung kita rubah itu tidak seperti itu ceritanya. Rata-rata sekolah sekarang sudah merubah itu di mata anggaran itu baru bisa kita cairkan itu sekitar bulan Oktober nantinya itu. Jadi nggak bisa kita cairkan sekarang itu. Jadi bukan sekolah itu tidak mau gitu seperti yang katakan Bu Mariana tadi memberikan bantuan itu, tapi itu kita terikat di situ dan kita sudah kemarin bahkan dengan dari pusat ya, dari Kemendikbud kalau nggak salah dan pertemuan kita kemarin itu kita sudah sampaikan walaupun ada mekanisme yang menyatakan bahwa anggaran itu bisa dirubah hanya dengan persetujuan komite sekolah, tetapi tidak semudah itu gitu. Nah, itu kita diminta dan kita sudah laporkan ke Dinas Pendidikan bagaimana supaya sebisa mungkin, tapi Dinas Pendidikan tidak bisa itu memberikan itu kepada kita karena itu menyangkut dengan aturan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi itu perlu diketahui bahwa nanti itu sekitar bulan Oktober itu mungkin hampir semua sekolah SD, SMP yang ada di Bintan ini yang menganggar itu adalah bantuan orang untuk bantuan untuk siswa itu untuk mengatasi PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini. Apakah ini nanti pertanyaannya tidak tumpang tindih dengan bantuan kuota internet yang diberikan oleh pemerintah yang sedang diverifikasi pada saat ini. Nah, yang sekarang kita lagi sedang verifikasi ini kan, kalau nggak salah besok terakhir itu verifikasi nomor HP yang akan diberikan bantuan kuota itu. Kalau mungkin itu langsung ya. Kalau kita nanti kan rencananya kan tergantung kebijakan sekolah masing. Jadi supaya diketahui bukan karena sekolah tidak mau menganggarkan itu membantu wali murid atau siswa dalam hal ini, tapi kita terikat oleh aturan. Ibu nanti boleh bicarakan dengan Dinas Pendidikan tentang ini karena kami sudah bicarakan dari awal-awal. Karena kami ingin begitu kita mulai belajar jarak jauh, itu keluhan itu sudah ada dari orang tua tuh keluhan itu. Dan kita sudah terima keluhan itu dan kita sudah sampaikan. Tapi itulah masalahnya karena kita terikat dengan aturan yang ada di daerah. Dari hal itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Safrial. Mungkin untuk pertanyaan ini kami mohon tanggapan dari Bapak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum. Dicatat aja dulu ya, karena memang pemerintah daerah beda-beda ininya gitu ya, karena terkait dengan dana BOS itu. Dan itu waktu kegiatan di mana saya juga sudah dengar itu seperti itu. Jadi ada juga masing-masing daerah punya aturan gitu terkait dengan penggunaan dana BOS gitu. Nah nanti baru kita satukan seperti apa sebenarnya. Gitu ya, kalau nanti ini kan terkait dengan monitoring penyaluran dana BOS tadi ya. Gitu. Iya Pak. Kemudian kalau tentang penggunaan dana BOS itu memang ada 3 sekolah, kalau nggak salah itu memang yang tidak menerima dana BOS. Karena tidak mau menerima, kalau nggak salah di Batam itu.
Iya, betul, Pak. Di Batam ya. Jadi memang ada. Jadi itu dijadi catatan itu ya, Bu Dewi, supaya nanti Pak Host, supaya nanti dicatat betul itu nanti kita coba konsultasikan juga ke pusat gitu, gimana jalan keluarnya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasan dan arahannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Safrial. Informasi yang Bapak berikan akan kami tampung dan akan kami diskusikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Baik hadirin yang kami hormati, kami mohon maaf untuk sesi panel pertama ini harus kita akhiri sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kami tutup, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dwi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya closing statement-nya paling yang pertama terkait dengan implementasi SKB 4 Menteri ini, kami berharap betul-betul mari sama-sama kita kita implementasikan sebaik mungkin di lapangan gitu ya. Kemudian terkait penyebaran corona ini, mari sama-sama kita berusaha mematuhi protokol kesehatan. Mari kita jangan anggap enteng, jangan sepele. Tapi bukan berarti harus ketakutan yang berlebihan juga, gitu ya. Tapi kita tetap berusaha. Yang penting pakai masker, sering cuci tangan, physical distancing ya, jaga jarak, gitu ya. Kemudian terkait dengan nanti di sekolah, di satuan pendidikan harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam SOP pada SKB 4 Menteri ini. Nah, mungkin itu dari kami. Nanti terkait dana BOS, ya karena masing-masing pemerintah daerah punya aturan juga masing-masing, itu nanti akan kita coba pelajari lebih lanjut, kemudian akan kita konsultasikan ke pusat. Nah, mungkin dari saya itu, kebetulan Pak Hamka juga kayaknya Hamka sudah hadir, iya Pak. Saya sapa dulu sebentar sebelum saya tutup. Boleh, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Hamka. Belum ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Irwan. Selamat sore. Ya, ketemu. Salam sejahtera. Ya, ketemu lagi. Salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Dan selamat dalam keadaan yang Jakarta semakin gawat ini, Pak. Pak. Di sini juga agak ada peningkatan lagi. Ya, semoga cepat berlalu gitu Pak ya. Biar bisa ketemu kita. Terima kasih Pak Hamka atas kesediaannya menjadi narasumber. Kami berharap nanti pencerahan dari Bapak terkait dengan kurikulum dalam kondisi khusus ini, Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Host Ari Ramadan Sibarani untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak kami persilakan. Kayaknya nggak bisa lah, Bu Dwi. Lagi ribut sekali di sini nih. Lagi ada maintenance ya Pak ya? Iya. Kayaknya dilanjutkan kedengaran, saja. Pak, kedengaran. Dengar kok Pak Kedengaran Os. tapi Pak. Oh, baik. Prinsipnya adalah memang keselamatan dan keutamaan yang harus kita dahulukan, prioritaskan ya. Ada salah satu adigium itu, Bapak dan Ibu, yang harus kita pegang teguh bahwasanya keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi yang harus kita pegang teguh. Seperti itu. Mungkin itu saja, Bu Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Host Ari. Terima kasih Bapak
Irwan Safi'i dan Pak Mas Ari atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk berbagi informasi dan ilmu. Harapan kami semoga Bapak sehat dan bahagia selalu. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah setia bergabung. Bagi yang ingin sholat, kami persilahkan, namun tetap mohon untuk segera kembali karena sebentar lagi kita masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Irwan, Pak Hos Ari. Terima kasih Bu Dwi. Baik hadirin yang kami hormati, kita masuki sesi selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh yang pertama oleh Bapak Dr. Mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf ada gangguan teknis. Kita masuki acara selanjutnya yaitu sesi panel yang kedua, yang mana kita telah hadir bersama kita narasumber dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Bapak Dr. HM Hamka Khalil, yang akan menyampaikan materi mengenai penyusunan kurikulum dalam kondisi khusus terkait dengan bedah KI dan KD-nya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Mariana Yunani dengan materi penyusunan perangkat pembelajaran dalam kondisi khusus. Baik Bapak Ibu, untuk sesi panel yang pertama kami serahkan dan kami persilakan kepada Bapak Dr. Hamka Khalil. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.